Right, morning. Oke teman-teman, kita akan melakukan analisa untuk market menuju waktu sesi Eropa. Konten yang ada di video ini bukan financial advice, walaupun nantinya akan ada beberapa saran trade. Namun tujuan utama dari video ini adalah membantu para teman-teman untuk melihat level-level penting pada market. Kita mulai dengan Bitcoin. Bitcoin sedang berada di weekly, sedang di dalam weekly long levelnya. Di dalam weekly long level ini ada yang namanya daily long level untuk menuju target. Jadi weekly long level tadi targetnya 80k. Untuk mencapai target itu kita punya daily long level. Daily long level yang pertama berhasil di trade mencapai target. Di sini BTC sempat ngebuat extension. Extension yang pertama di sini dia berhasil. Extension kedua sudah break 618, hampir mencapai target dan gagal. Lalu tradisional, kemungkinan support tradisionalnya juga gagal, break 618-nya, dan sekarang harusnya berada di level long level full retracement dari low. Mungkin gua gambar gini aja, dari low bulan Juli ke high di bulan September. Selama BTC masih di atas 44,466k US dollar, untuk daily levelnya USD BTC masih bullish. Untuk mengkonfirmasi support yang ini, kita harus mematahkan short series di time frame kecilnya. Short series dimulai dari November tanggal 11. Mulai dari sini 0,5 mencapai target. Nah, dari sini dia sudah melakukan extension mencapai target di sini. Short traded di dekat 618. Kedua, extension kedua berhasil mencapai target. Ketiga berhasil mencapai target, dan di sini harusnya dia membuat extension lagi karena udah ngeblow target dan gagal. Jadi kemungkinan resisten selanjutnya berada di kita pakai anchor utama short kita. Sekarang kita berada di resisten 0,5 extension. Ada dua varian untuk mencari level resistennya. Ini yang pertama, dan ini yang kedua adalah full retracement short. Jadi untuk mengkonfirmasi support ini untuk menuju 80k, di mana sama dengan targetnya sama dengan level weekly, kita harus ngebreak daily short ini. Jadi sekarang kita berada di tengah-tengah dua level long dan short untuk daily. Untuk lebih kecilnya lagi, sekarang kita mulai bergerak menuju resisten. Bisa dilihat di sini BTC masih ranging, support, resisten horizontal atau di nol, balik lagi ke support, dan kemungkinan kita bakal up lagi pagi ini, mungkin di sesi Asia menuju Eropa untuk mencapai resisten 0,5 mungkin. Kalau ini gagal, kemudian kita bakal retest 618. Jadi karena masih holiday, masih pada libur, masih libur-libur, jadi volume trading masih agak kacau, masih sedikit. Ya, hasilnya BTC ranging. Oke, lanjut ke Ethereum. Udah gua hapus. Ethereum
berada di weekly long level menuju 5,394K. Dalam weekly, untuk mencapai target weekly kita punya namanya daily long series. Daily long series yang pertama berhasil mencapai target. Sekarang kemungkinan kita punya tradisional long series. Gua hapus dulu. Sebenarnya dia sudah masuk di long series ini ya, udah mentul dari sini dan sudah konfirmasi supportnya karena udah ngebreak resisten, ya kan, udah ngebreak. Dan untuk sekarang yang jelas untuk level resisten nggak ada yang tahu di mana sekarang. Jadi untuk nge-short pun masih belum ada tanda, karena sebelumnya support ini udah dikonfirmasi setelah dia ngebreak short yang ini, dan sekarang cuma nunggu waktu. Kalau ini gagal, support ini gagal, kemungkinan kita bakal kayak BTC melakukan full retracement. Jadi kalau untuk sekarang selama masih di atas 3,497K, ETH masih bullish. Untuk daily-nya, time frame kecil juga ya, nggak ada. Mungkin ini ya mungkin ini untuk time frame 4 hour ya, dengan target di 618. Tapi gue nggak rekomendasikan banget buat nge-short, apalagi crypto time frame kecil kayak gini. Terutama kita nggak ada sebelumnya sudah nge-break resisten yang penting untuk konfirmasi support, jadi ini nggak relevan, ini bahaya. Apalagi juga weekend ya, maksudnya apalagi lagi masa-masa libur, setelah libur. Lanjut ke indeks. Oke, untuk indeks kita memang harus ngelihat dari VIX dulu, karena VIX merupakan leading indikator kita buat indeks dan saham. VIX berada di weekly shortnya. Saya lihat sini weekly short. Dalam weekly short ini untuk mencapai target weekly-nya kita punya daily short series. Jadi VIX dalam series short atau downtrend, maka indeks dan saham berada di uptrend. Dia di reject lagi di sini, berhasil di short setup yang ini berhasil di trade di 0,5 dan menuju target ke 15 dolar. Untuk mencapai target ini kita punya lagi series di time frame kecilnya 4 hour. Short setup di trade di 618 dan belum mencapai target, masih jauh. Jadi untuk indeks dan saham masih ada ruang untuk bisa tetap melakukan rally up, mungkin termasuk BTC juga. Jadi selama masih di bawah 23 dolar, VIX masih bearish dan saham-saham masih bisa melakukan rally up. Dalam 4 hour ini kita lanjut lagi di time frame lebih kecil, 15 menit. Di time frame 15 menit sini ada short series. Ini yang dan ini benar-benar bearish banget buat VIX, dimana buat indeks dan saham sangat-sangat bullish. Oke, ini berhasil di trade short setupnya, melakukan ekstensi, mencapai target. Ekstensi kedua, ini namanya front run, mencapai target. Ekstensi ketiga, baru mencapai target sekarang, walaupun ini massive banget front runnya 382. Ini yang buat kayak SPX bullish dan
fix bearish. Sekarang untuk ekstensi yang selanjutnya yang terakhir ada di sini. Jadi ini merupakan level resisten selanjutnya untuk time frame 15 menit. Selama dia masih di bawah $21, fix masih bearish dan indeks juga saham masih bisa untuk melakukan rally up atau bullish. Ke SPX. SPX berada di daily extension longnya. Ini extension yang pertama, capai target. Kedua, mencapai target. Ketiga, capai target. Keempat kita malah belum melakukan pullback untuk extensionnya, tapi kita punya series tradisional di sini. Jadi kalau memang ini gagal, kemungkinan kita bakal down ke bawah ke level di extension yang tadi. Oke, sekarang udah hampir mencapai target. Kita sekarang ranging di sini. Dikit lagi mencapai target. Sebelum mencapai target, dalam mencapai target daily long ini, kita punya series di time frame yang lebih kecil atau trend yang lebih kecil. Yang pertama, tradisional yang pertama, dan di sini melanjutkan extension pertama, extension kedua, extension ketiga, extension keempat, extension kelima, dan ini yang kelima yang terakhir. Selama masih di atas 4.777, SPX masih bullish. Jadi kemungkinan ntar SPX bakal down ketika fix menuju resistennya, dan SPX bakal down ke support. Oke, 15 menit kayaknya bener anchornya. Iya, sebelumnya anchornya yang ini dan mudah mencapai target, jadi mungkin lebih aman kita pakai anchor yang ini. Oh enggak sih, karena belum mencapai target, berarti iya yang ini. Ya, selama masih di atas $4.777, extension levelnya, SPX masih bullish. Nasdaq juga sama, berada di level extension di atas 16.412, masih bullish. Daily-nya dia berada di daily long setup ya, dan masih jauh banget buat mencapai target, jadi masih ada ruang kemungkinan sekarang, dan memang ada senario untuk buat double top, jadi juga perlu hati-hati. Extension pertama, extension kedua, extension ketiga, extension keempat, ini udah gagal. Jadi kita pakai anchor extension yang terakhir. Kita lagi berada di support, dan di Nasdaq sendiri sudah ada short series, jadi perlu hati-hati mencapai target ini. Jadi untuk konfirmasi support yang di sini 0,5 extension ini, kita harus ngebreak short series yang ini dulu. Kalau kita berhasil ngebreak, maka kita bisa aman untuk melakukan long selanjutnya. Jadi yang ini belum aman karena kita punya short series di sini. Ya, karena yang tadi extension yang ini gagal dan dia melakukan short series dan berada lagi di support 0,5 dari anchor yang sebelumnya.
Jadi untuk konfirmasi support yang ini kita butuh break level short ini. Dow Jones ada di extension juga sama kayak SPX. Mana yang kerek kemarin? Sini kalau salah. Oh iya. Ini yang pertama mencapai target dan ini yang kedua. Time frame kecilnya juga sama, extension after extension. Oke, jadi Dow Jones selama masih berada di atas extension level ini 36k, $310, Dow Jones masih bullish. Oke, di sini nggak ada level resisten yang dipakai buat untuk nentuin resistennya karena udah tinggi, all time high deh, iya. ATH baru, kemungkinan bisa double top, bisa jadi. Jadi perlu hati-hati karena di sini nggak ada level resisten yang buat dipakai untuk konfirmasi support. Kita mungkin Dow Jones mungkin balik ke support dulu sebelum melakukan rally up lagi. Ketika fix menyentuh resisten, mungkin ntar Dow Jones bakal nyentuh support dan kembali melakukan rally up. Moving on to forex, the currency. Untuk currency USD Japanese Yen sebelumnya sudah nge-break short level dan sekarang berada di long series. Bisa dilihat sini udah ngeblow target 236 kita, dimana ini berarti USD berpotensi melakukan extensi. Ini original supportnya, ini kita hapus dulu. Jadi ini merupakan ini adalah extension levelnya, ini yang long level yang tadi, yang awal tadi daily long berhasil mencapai target dan ngeblow target dan sekarang kita berada di ekstensi. Ekstensi yang pertama berhasil belum mencapai target. Jadi kemungkinan bakal balik lagi ke balik ke 0,5 atau 0,618 golden zone selama masih di atas 114,533 dolar. US dollar Japanese yen masih bullish. Oke. Dia bounce dari 382 ini tadi. Front run balik lagi ke 382 ya. Mungkin kayak gini juga bisa. Dia bakal low lagi, deep in low lagi. Dan melanjutkan untuk menyelesaikan target. Enggak ada level resisten yang perlu dikonfirmasi di sini untuk mengonfirmasi support. Dan ini masih ekstensi yang pertama di mana agak bahaya ya. Kalau masuk di level ekstensi yang pertama paling enggak kita harus masuk di ekstensi yang kedua. Aussie dollar Aussie dollar di daily-nya berada di short setup. Ini short yang pertama dan belum mencapai target. Ini weekly-nya tadi yang ini weekly. Ini yang daily. Kita sekarang berada di resisten 0,5. Tapi di intraday time frame kita untuk konfirmasi level short setup yang ini kita perlu ngebreak long series di time frame yang lebih kecil. Jadi daily long level yang pertama, long setup yang pertama berhasil di trade dan mencapai target. Sedikit lagi mencapai target.
Oke. Ya paling nggak ini kita butuh ngebreak long series yang ada untuk konfirmasi level resisten ini. Kalau dilihat lagi long series di sini harusnya ada lagi dari low yang ini ke sini, front run targetnya di 0,72 dolar. Ya. Kalau dia ntar berhasil mencapai target yang ini 0,70 dolar, kan nanti pasti ada kemungkinan traditional series. Jika traditional seriesnya gagal, nah itu berarti konfirmasi level resisten yang ini. Jadi untuk sekarang kita berada di level resisten, tapi juga belum ada long series yang dipatahkan di dalam time frame 1 hour atau time frame intraday-nya. Euro USD berada di short series ya. Short yang pertama mencapai target, ini short yang kedua kita hapus, ngeblow up target, dan sekarang kemungkinan berada di extension. Saya lihat di sini resisten extension 0,5 di retest berapa kali dalam 1 bulan ini, bulan lalu full 1, 2, 3, 4 kali retest. Kalau dia berhasil ngebreak ini, ngebreak extension, kemudian kita bakal ke resisten di tradisionalnya yang ini. Jadi yang ini extension, yang ini tradisional. Tapi belum ada break sama sekali ini ya. Kita hapus dulu yang tradisional, yang extension. Lompat ke time frame yang lebih kecil. Selama ini ranging terus di sini. Jadi ini merupakan yang level yang di sini merupakan level bottomnya yang perlu kita perhatikan. Jadi dia bolak-balik di sini doang nih. Ranging area sini doang. Ini long series yang pertama berhasil mencapai target. Long yang kedua juga berhasil mencapai target. Gua ada post di Discord, mungkin ada yang ikut ngelong mencapai target. Sekarang harusnya begini. Tapi ini juga nggak relevan buat ngelong sebenarnya, karena kita berada di, sekali lagi kita lagi nge-retest 0,5, jadi ini bisa fail. Jadi ini yang long setup yang ini nggak bisa dipercaya. Sampai dia bisa nge-break resisten yang extension yang ini, baru kita bisa ikut long series selanjutnya. British Pound, GBP USD. Ada di short series juga. Jadi ini dollar strength ya dalam beberapa bulan ini. Mencapai target. Ini yang kedua. Short series yang kedua mencapai target. Nah, kemungkinan sekarang kita squeezing ke atas untuk resisten yang lebih besar. Yang ini. Karena yang tadi sebelumnya udah mencapai target ya. Jadi full retracement series ini ya, full retracement short series. Ini yang pertama di trade di 618. Yang kedua, jadi yang pertama ini udah mencapai target nih, di sini targetnya. Ini yang kedua mencapai target juga. Dan sekarang ini yang ketiga. Ada kemungkinan kita bakal ada tradisional short series, dan sekarang kita berada di resistance 0,5 tradisional untuk British Pound. Untuk konfirmasi resisten ini atau short setup yang daily ini, kita perlu ngebreak long series yang ada di time frame lebih kecil. Yang dilihat-lihat
long yang pertama. Ini ekstensinya. Ya. Sekarang kita berada di ekstensi yang ini harusnya. Oh salah, yang ini. Yang ekstensi pertama sempat gagal, dan ini ekstensi kedua mencapai target. Sekarang ini, oke. Jadi untuk konfirmasi short setup daily yang ini, kita perlu ngebreak, paling enggak buat ngebreak resisten yang ini, support yang ini, support extension setup. Jadi kalau dia mau bisa ngebreak support extension ini, dan bakal lanjutkan downtrend daily shortnya. Oke, kita lanjut ke komoditas US oil. US oil ada weekly-nya berada di extension long. Oke, sini dia apa udah ngebreak resisten fullnya? Ya, dia udah ngebreak 618-nya ya. Ini udah konfirmasi support yang ini. Jadi kelihatan di sini dolar lagi melemah dari Aussie USD, Euro USD, GBP USD, semua lagi pada lagi naik-naiknya ke yang currency pada lagi naik ke resisten, di mana dolar melemah, dan US oil juga sudah ngebreak resisten. Jadi dia ngikutin, memang ada pelemahan dolar, dan mungkin sekarang pagi ini bakal retrace ke bawah ya. Kita lihat di series time frame kecilnya. Berhasil mencapai target, dan mungkin sekarang kita berada di extension. Jadi dia udah bounce nih di 382, tapi belum mencapai target. Ada kemungkinan dia bakal balik lagi ke down ke support 382 ini, atau mungkin bakal balik ke sini. Atau begini ya mungkin ya. Ya. Jadi selama crude oil berada di atas golden zone long ini, $74, crude oil masih bullish. Untuk gold berada di daily shortnya, daily atau weekly short. Dan untuk konfirmasi level resisten 0,5 ini, kita harus ngebreak long series. Kita harus ngebreak support yang ini, harus ngebreak short yang ini. Di time frame yang lebih kecil, gold punya short series sebelumnya, short. Oke. Nah, yang ini. Jadi untuk konfirmasi support yang ini lagi, ini reconfirmation ya, dikonfirmasi ulang lagi. Jadi sebenarnya dia sudah ngebounce, sudah ngebreak resisten, tapi karena berhadapan lagi dengan 0,5 yang ini, dia balik lagi ke support, dan kemungkinan retest support lagi. Dan untuk mengkonfirmasi ulang, kita harus ngebreak short setup ini, resisten yang ini. Jadi emang masih selama masih di atas $1.777, gold masih bullish, dan kita punya resisten untuk konfirmasi support ini berada di $1.808. Oke, cukup itu aja untuk hari ini.
Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan di Discord. Sekian, terima kasih.